Halo semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai listrik dinamis, ya. Oke, kalau listrik statis itu mempelajari tentang muatan-muatan yang diam, atau tepatnya dikondisikan dalam keadaan diam. Listrik dinamis itu mempelajari tentang partikel-partikel bermuatan yang bergerak, moving particles, atau disebut dengan arus listrik. Konsensus atau kesepakatannya begini, arus listrik itu adalah aliran partikel-partikel bermuatan positif melalui suatu pengantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. Yang bergerak itu harusnya adalah elektron, partikel bermuatan negatif, dan geraknya dari potensial rendah ke potensial tinggi. Tetapi arus listrik kita definisikan sebagai aliran partikel-partikel bermuatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi arah arus listrik berlawanan dengan arah elektron. Oke, kuat arus listrik. Kuat arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar persatuan waktu. Kuat arus listrik itu disimbolkan dengan I, ya. I limit delta T mendekati 0, delta Q per delta T, atau I sama dengan dq dt. Dq dt adalah turunan ddt dari Q. Q ini adalah muatan listrik, ya. Oke, untuk I yang konstan itu I sama dengan Q bagi T, ya. Q ini muatan listrik, satuannya Anda pasti masih ingat, kolom, ya, dan T adalah waktu, second. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk lain, kuat arus listrik itu bisa sama dengan ini, ya. Ya, saya tidak menyajikan penurunan rumus di sini, tapi saya akan menjelaskan makna persamaan ini. I sama dengan N kali A kali E kali V. N itu apa? N adalah jumlah elektron persatuan volume. N jumlah elektron persatuan volume, ya. A adalah luas penampang penghantar. Sedangkan E adalah muatan elektron, ya. Anda silakan cari tahu muatan elektron itu berapa. Negatif 1,6 kali 10 pangkat berapa? Negatif 19 kolom, ya. Nah, kemudian V adalah kecepatan elektron, atau bahasa Inggrisnya drift velocity, kecepatan hanyut. Oke. Nah, baik. Apa satuan dari kuat arus listrik? Satuan dari muatan I sama Q per T, satuan dari muatan adalah kolom, dan satuan dari waktu adalah sekon. Maka I sama dengan kolom per sekon, ya. Atau ini dinamakan dengan ampere. Tulisannya ampere, ya. Ampere. Ampere ini nama toko, ya. Ampere. Oke, baik. Yang berikut hukum Ohm. Hukum Ohm Anda pasti sudah dengar, ya. Menyatakan bahwa kuat arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar, kuat arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar. Nah, kondisi ini terjadi, syaratnya adalah suhu pengantar itu dijaga agar tetap konstan. V sebanding dengan I. Maka konstanta kesebandingan ini yang dinamakan dengan R. V sama dengan I kali R. Di mana V itu adalah beda potensial, I adalah kuat arus listrik, dan R adalah resistance, hambatan. Nah, untuk sebuah pengantar dengan luas penampang A dan panjangnya L, ya,
ini maksud ya lurus, luas penampang A dan panjangnya L, maka hambatan pengantar itu R sama dengan rho kali L per A. Ini panjangnya L, ini luas penampangnya A, ya, maka hambatannya itu sama dengan rho. Rho itu tergantung jenis pengantar, jenis bahannya. Maka rho itu dikenal dengan hambatan jenis. L itu panjang kawat dan A itu luas penampang kawat penghantar. Oke, satuan dari R itu adalah hambatan itu adalah ohm, ya, ohm. Diambil dari nama ini ahli yang merumuskan hukum ini. Sedangkan L kita tahu panjang meter, A luas penampang, satuannya meter persegi, dan rho kalau Anda otak-atik rumus di bawah ini, hambatan jenis satunya adalah ohm meter. Oke, itu berkaitan dengan hukum ohm. Anda perlu ingat V sama dengan I kali R, dan R sama dengan rho kali L per A. Oke, sekarang mengenai susunan ini bukan kapasitor, susunan dari resistor. Oke, susunan dari resistor. Ada beberapa cara kita menyusun resistor. Tujuannya kalau Anda masih ingat seperti kapasitor ya, untuk meningkatkan nilai hambatan atau memperbesar atau memperkecil nilai hambatan. Setidaknya ada 3 cara ya. Yang pertama itu disusun dalam keadaan seri. Kemudian yang berikut paralel, dan kombinasi antara seri dan paralel. Oke, yang ini disusun seri itu seperti ini. Bagaimana rumus akhir untuk rangkaian resistance atau hambatan seri? Itu di sini kita punya 3 hambatan, yaitu R1, ini simbol hambatannya, R1, R2, dan R3. Ini ada titik A dan B. Maka ini kalau diserikan, maka R totalnya itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Kebalikan dengan kapasitor itu nanti Anda lihat. Di seri syarat-syaratnya tetap sama. I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I. Dan arus listrik yang mengalir melewati ketiga penghantar ini sama. Sedangkan beda potensial antara ujung A dengan B, VAB, itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. V1 ya, tambah V2 tambah V3. Ini V1, V2, V3. Itu VAB sama dengan ini. Sebenarnya kalau Anda aplikasikan hukum kolom di sini, bisa Anda buktikan bahwa R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Oke, untuk R paralel itu R1, R2, R3. Kalau kita paralelkan, kita akan mendapatkan rumus akhir seperti ini. 1 R1 tambah 1 R2 tambah 1 R3. Nah, kondisinya berbeda ya. Nah, kalau tadi di seri yang sama adalah I-nya, yang ini yang sama adalah V-nya. Jadi VAB ini sama dengan V1 ya, sama dengan V2 dan sama dengan V3. Sedangkan I yang mengalir ya, I datang di sini, nanti kita lihat hukum Kirchhoff. I ini terbagi ya. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang lurus ke tengah. Nah, ini I1, I2, I3, di mana I ya, I ini, I yang mengalir ini
sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Sedangkan V-nya yang sama. Oke, kalau Anda berlatih menurunkan, Anda akan mendapati bahwa R paralel itu 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Oke, itu susunan paralel. Dan ini adalah susunan campuran. Kalau Anda mau selesaikan ini, pertama Anda harus paralelkan kedua ini. Keduanya harus Anda paralelkan dulu. Ya, sesudah Anda paralelkan, Anda akan mendapatkan R paralel di sini. Nah, sesudah itu baru Anda serikan R1 dengan R paralel. Saya kira itu Anda bisa berlatih menyelesaikan. Oke, kita akan lihat ke contoh soal. Misalnya ini ya. Kita lihat ini campuran. Ya. Susunan hambatannya adalah campuran. Oke. Ini E itu adalah GGL. GGL, sumber arus itu nilainya adalah 18 volt. Sedangkan ini, R kecil ini adalah hambatan dalam. Hambatan dalam yang dipunyai GGL itu anggap saja ideal sekali, hambatan dalamnya sama dengan 0. Tujuan kita adalah menentukan, ini bisa beragam hal yang kita tentukan. Yang pertama, misalnya kita ingin menentukan kira-kira arus listrik yang mengalir melalui ini berapa. I yang lewat 4 ohm ini kira-kira berapa. I yang lewat 6 ohm ini kira-kira berapa. I yang lewat 3 ohm ini kira-kira berapa. Oke, langkah pertama adalah ini kita harus paralelkan. Kalau ini Anda paralelkan, berarti 1/6 tambah 1/3 sama dengan 1/RP. Anda samakan penyebut dengan 6. Anda bisa lanjutkan, Anda paralelkan, Anda akan dapat 2. Seterusnya, keduanya ini diserikan. Kalau Anda serikan 4 dengan 2, Anda akan dapat 6. Ini 18. Ya, ini Anda bisa ikuti ini. 6. Ini 18, maka I yang mengalir tinggal 18 bagi 6 yang ini. Hasilnya adalah 3 ampere. Itu. Ya, jadi I yang keluar dari sini itu sebesar yang lewat di 4 ini 3 ampere. Nanti yang 3 ampere itu akan terbagi lewat 6 ohm dan lewat 3 ohm. Itu Anda harus ya berlatih menggunakan hukum ohm, dan juga ini V-nya sama, sedangkan I-nya yang dibagi harus menggunakan teknis matematika tertentu. Oke.